Abidin main sama Anya. Cakep, Mainnya ke Raja Ampat. cakep. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 4. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firda Wulandari dengan NRP 2043221058 bersama rekan saya. Perkenalkan, saya Puspadama Kukuhati dengan NRP 2043221059. Saya Salsabila Aulia Aziza dengan NRP 2043221067. Perkenalkan, saya Insania Firdausi dengan NRP 2043221068. Saya Rantian Linda dengan NRP 2043221069. Di sini kami akan memaparkan tentang menemukan, menyimpan, dan mengelola referensi menggunakan Mendeley. Hubungan karya tulis ilmiah dan referensi yang kredibel. Nah, waktu kita membuat karya tulis ilmiah, hal pertama yang kita lakukan yaitu menentukan ide dan gagasan. Setelah kita menentukan ide dan gagasan dari karya tulis ilmiah yang akan dibuat, langkah selanjutnya yaitu mencari referensi yang kredibel dari penelitian-penelitian sebelumnya untuk meneliti metode pengambilan data, metode pengolahan data, hingga metode penyusunan karya tulis ilmiah yang akan digunakan. Kredibilitas sumber referensi sendiri itu keadaan suatu sumber referensi yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Untuk kriteria referensi yang kredibel itu dapat dipercaya, dapat dipertanggungjawabkan, serta dapat dilacak. Langkah-langkah untuk mencari referensi yang kredibel menggunakan website Mendeley, yaitu pertama, mencari website Mendeley menggunakan Google. Habis itu, kita buka websitenya, lalu sign in, lalu kita bisa langsung mencari apa yang ingin kita kutip, lalu kita bisa melihat PDF dan eh, identitas dari jurnal atau artikel yang akan kita kutip. Lalu yang selanjutnya, membaca itu sebenarnya mudah atau sulit sih. Nah, sebelumnya, membaca itu merupakan kegiatan sehari-hari yang sering dilakukan manusia. Karena membaca menduduki posisi penting di kehidupan manusia, terlebih di era internet saat ini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, membaca adalah melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis, baik dengan lisan atau hanya dalam hati. Membaca itu mudah, tapi juga sulit atau tidak mudah. Nah, yang sulit adalah memahami dan memaknai informasi yang dibaca. Proses membaca dan memahami bacaan itu dua hal yang berbeda. Membaca saja tanpa usaha untuk memahami isi bacaannya, pasti hanya menganggap tulisan tersebut sebagai objek semata. Sementara itu, memahami bacaan melibatkan berpikir dengan logis dan proses memecahkan masalah. Memahami bacaan dapat dilakukan dengan proses analisis semantik, yaitu dengan memahami setiap kata yang dibaca, karena kata satu dengan yang lainnya itu berhubungan. Memahami bacaan itu dapat dilatih dengan banyak membaca. Karena banyak membaca juga dapat meminimalisir kesalahan dalam penulisan karya ilmiah, serta menghindari penggunaan penelitian orang lain, sehingga orang tersebut tidak dicap sebagai plagiator. Lalu selanjutnya, ada pembaca yang baik dan pembaca yang buruk. Pembaca yang baik itu memiliki prinsip untuk berperan aktif dalam kegiatan membaca. Pembaca yang baik mengetahui alasan mengapa ia membaca. Ia membaca untuk mencari informasi serta menikmati bacaan tersebut. Pembaca yang baik juga memahami apa yang dibacanya. Tulisan dalam bacaan tersebut tidak hanya menjadi objek semata, tetapi tulisan-tulisan tersebut dipahami dan diresap maknanya. Sedangkan untuk pembaca yang buruk adalah keterbalikan dari pembaca yang baik. Pembaca yang buruk cenderung hanya sekedar melihat tulisan dalam bacaan tersebut tanpa memahami makna bacaannya. Oleh karena itu, pembaca yang baik dapat menggabungkan informasi yang ia baca dengan informasi yang selama ini ia ketahui,
sehingga dapat diperoleh makna yang utuh dan menambah pengetahuannya. Selanjutnya yaitu membaca sebagai kebutuhan pokok. Manusia dalam kehidupannya tentu banyak melakukan aktivitas membaca dari berbagai sumber penalaran seperti buku pelajaran, koran, majalah, hingga bacaan lainnya yang dianggap bermanfaat. Membaca dalam kehidupan sehari-hari sudah merupakan kebutuhan pokok. Dalam kehidupan modern ini, seseorang akan mengalami kesenjangan dalam kehidupannya jika dalam satu waktu tidak melakukan aktivitas membaca, walaupun itu sifatnya sekilas. Pengembangan budaya literasi di masyarakat menjadi kunci pembangunan sumber daya manusia, terutama di era pesatnya perkembangan saat ini. Minat baca masyarakat yang tinggi dapat meningkatkan pemahaman dan daya nalar dalam mengolah informasi secara analitis, kritis, dan reflektif. Masyarakat yang gemar membaca menunjukkan masyarakat yang peduli terhadap ilmu pengetahuan yang merupakan pilar utama kemajuan dari umat manusia. Membaca merupakan salah satu penentu kualitas suatu bangsa, di mana minat baca yang tumbuh di tengah masyarakat merupakan kunci sukses dalam meraih cita-cita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Membaca merupakan media penyerapan ilmu pengetahuan, informasi, dan budaya. Tingginya kemampuan baca akan mendorong seseorang untuk mengembangkan diri. Literasi menjadi kunci bagi kemajuan suatu bangsa karena pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diraih dengan memiliki kemampuan membaca yang tinggi. Dengan kemampuan berliterasi masyarakat tersebut, khususnya para peserta didik di lembaga pendidikan formal, tentunya berkaitan erat dengan tuntutan keterampilan membaca yang diharapkan berujung pada kemampuan masyarakat dalam memahami dan mengelola informasi. Selanjutnya yaitu upaya meningkatkan minat baca. Yang pertama, dengan menanamkan gemar membaca sejak dini, di mana keterampilan membaca merupakan kebiasaan yang ditirukan dan dilakukan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, budaya membaca harus berkelanjutan. Dalam hal ini, faktor keluarga memang sangat berperan penting, dibutuhkan kesadaran dan dorongan dari para orang tua yang untuk selalu menyisihkan waktu melakukan aktivitas membaca bersama anak sejak dini. Sebaiknya anak-anak atau peserta didik juga diberi stimulan agar minat baca itu muncul dari dalam diri sendiri, bukan dari paksaan. Yang kedua yaitu menciptakan lingkungan ramah buku. Minat baca akan berkembang dengan baik apabila didukung oleh lingkungan dengan buku, terutama bagi para mahasiswa. Sebaiknya dapat bergaul dengan orang-orang yang gemar membaca, mulai dengan membeli atau meminjam buku yang disukai. Selain itu, bagi peserta didik yang meraih prestasi di bidang literasi, sebaiknya diberi penghargaan dan memajang karya-karyanya di area sekolah. Dengan demikian, peserta didik dapat termotivasi untuk gemar membaca dan produktif menghasilkan karya tulis. Yang ketiga yaitu lembaga pendidikan harus berperan, di mana lembaga pendidikan seperti dosen dan pustakawan berperan penting meningkatkan minat baca peserta didik dan masyarakat sekitar. Guru dan pustakawan tentu harus lebih dulu memiliki minat baca yang tinggi. Keteladanan haruslah ditunjukkan kepada peserta didik dan masyarakat sekitar. Selain itu, perguruan tinggi memiliki kewajiban menjalankan salah satu tridharma perguruan tinggi, yaitu pengabdian masyarakat. Para dosen dan mahasiswa dapat mengambil peran melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan cara merancang program kreatif dan inovatif tentang literasi. Yang keempat yaitu berkolaborasi melakukan inovasi kreasi literasi. Dalam mewujudkan masyarakat cerdas dan literat, semua pihak sebaiknya berkolaborasi dalam menjalankan program-program literasi yang inovatif dan dirancang secara kreatif. Pelaksanaan program-program literasi yang ada sebaiknya juga dijalankan secara kontinu dan komprehensif. Untuk itu, masing-masing pihak, baik keluarga,
lembaga pendidikan dan masyarakat umum harus mendukung gerakan literasi dalam mewujudkan masyarakat yang literat dan berkarakter sehingga adaptif terhadap perkembangan zaman. Yang terakhir yaitu memaksimalkan pemanfaatan perpustakaan. Hampir di semua pendidikan telah memiliki sarana perpustakaan yang memadai. Maka dari itu yang dibutuhkan tinggal memaksimalkan pemanfaatan perpustakaan sebagai sarana dan sumber belajar peserta didik. Dalam hal ini, perpustakaan harus dijadikan sebagai wahana belajar yang menarik dan menyenangkan. Selain itu, pemanfaatan perpustakaan di sekolah dan perguruan tinggi harus diintegrasikan dengan kegiatan pembelajaran, khususnya bagi para guru dan dosen. Selanjutnya adalah cara menyimpan referensi dengan aplikasi Mendeley. Yang pertama yaitu dengan membuka aplikasi Mendeley, kemudian pilih Create New Library untuk membuat sebuah perpustakaan di Mendeley. Selanjutnya bisa isi nama perpustakaan yang diinginkan dan klik Create Library. Kemudian menambahkan referensi pada perpustakaan yang telah dibuat sebelumnya. Referensi ini bisa dengan cara manual atau dengan mengimpor referensi dari sumber tertentu. Untuk yang cara manual, yaitu yang pertama, pada tampilan utama Mendeley, pilih Add Document yang terletak di bagian atas aplikasi. Kemudian, mengisi data referensi pada kolom yang tersedia seperti nama penulis, judul, dan tahun terbit. Kemudian, setelah kolom sudah lengkap, klik Save. Sedangkan untuk cara menambah referensi dengan mengimpor dari sumber, yang pertama, pada tampilan utama Mendeley, pilih file yang terletak di bagian atas aplikasi. Kemudian, pilih import dan pilih sumber referensi yang ingin ditambahkan. File dapat berupa PDF atau Word. Setelah menyimpan referensi dari sumber tersebut, referensi akan otomatis muncul dalam perpustakaan Mendeley yang sudah dibuat sebelumnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara mengaplikasikan aplikasi Mendeley di Word. Nah, di sini kita sudah masuk di Mendeley-nya, di mana sebelum itu kan tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya cara mendownload Mendeley. Nah, setelah kita mendownload Mendeley, di sini ada domain. Kita klik ini, lalu klik file. Kita bisa memilih buku mana atau karya tulis mana yang ingin kita aplikasikan ke Word. Nah, di sini ada dua buku, yaitu Terelie. Kita upload yang kedua. Nah, setelah kita upload di Mendeley ini, kita buka aplikasi Word-nya. Nah, kita buka referensi di sini, lalu akan otomatis muncul di sini Mendeley-nya. Nah, setelah kita membuka aplikasi Word-nya, di sini kita sama upload 2 buku kan, teman. Lalu kita buka lagi aplikasi Mendeley-nya. Nah, kita ingin mengambil kutipan yang mana. Misal kita ingin mengambil kutipan ini. Kita copy. Lalu kita tempel di sini. Nah, jangan lupa untuk citasinya di sini. Jadi kita akan mengambil dari ini 107. Maka kita insert citasinya. Nah, otomatis di sini akan muncul citasinya dari buku tersebut. Nah, mungkin itu tadi adalah cara pengaplikasian Mendeley di Word. Sekian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.